dari sisi produk, dari sisi branding semua nanti akan mungkin dibahas Parista, dari sisi human-nya itu nanti mungkin akan dibahas Bu Eci. Kita akan bantu semuanya. Kenapa KKI? Ya karena Bapak Ibu silakan lihat kemitraan lain gitu. Jangan salahkan saya kalau misalnya Bapak Ibu akan kembali lagi ke KKI. Bootnya dapat, bahan baku, peralatan, terus juga konten media sosial dibuatin. Bahkan media sosial kalau nggak bisa bikin dibantu buatin. GoFood, GrabFood dibuatin juga, bahkan konsultasi gratis. Lengkap tidak lengkapnya itu nggak bisa kita lihat dari item per item, tapi kita lihat dari ya tadi bagaimana kita memberikan paket yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena target kita emang mitra itu bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, enggak kayak gitu. Kita juga mikirin mitra itu gimana caranya bisa jualan ya sustain, Mbak. Ya seperti itu. Jadi emang penting banget buat kita ketahui bahwa lengkap tidak lengkapnya itu nggak bisa kita lihat dari item per item, tapi kita lihat dari ya tadi bagaimana kita memberikan paket yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan itu. Karena emang kita udah riset. Iya, balik lagi kita banyak riset, Mbak Vina. Sehingga kalau misalnya riset itu kan lebih sesuai ya sama kondisi pasar gitu. Tapi menurut saya juga paket yang KKI kasih nih udah lengkap banget, bener-bener bootnya dapat, bahan baku, peralatan, terus juga konten media sosial dibuatin. Bahkan media sosial kalau nggak bisa bikin dibantu buatin. GoFood, GrabFood dibuatin juga, bahkan konsultasi gratis. Itu udah lengkap banget gitu, tinggal jalanin. Iya, karena target kita emang mitra itu bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, enggak kayak gitu. Kita juga mikirin mitra itu gimana caranya bisa jualan ya sustain, Mbak. Bener-bener. Bahkan yang bertahun-tahun kan banyak sendiri, Mbak. Iya. Kebetulan banget Beci. Nih saya mau nanya ke Mbak Vina. Nah, kita kan Mbak Vina udah udah di KKI udah lama nih. Nah, mungkin biar kita baik nih podcastnya satu pertanyaan. Nah, selama Mbak Vina di KKI ini gitu, Mbak Vina kan banyak ya mengunjungi mitra-mitra, terus ketemu langsung ngobrol. Menurut Mbak Vina sendiri kisah apa sih yang bikin haru gitu di mitra-mitra kita? Mungkin bisa di-share kita gitu bahwa hal-hal itulah yang bikin Mbak Vina sendiri pun kuat gitu di KKI. Artinya Mbak Vina pun tetap semangat gitu kan. Ya kayak mungkin bisa di-share, Mbak. Kalau mitra-mitra itu banyak banget, saya udah nemuin mitra dari yang mungkin emang uangnya modalnya tipis banget sampai yang emang si mitra ini punya banyak modal gitu. Itu udah banyak banget. Yang paling bikin saya terharu tuh saya pernah nemuin mitra di Cilacap. Itu mitra Crispy Spicy Chicken, Pak Bu gitu. Jadi pas waktu zaman Covid itu beliau itu kena PHK. Cuma dapat pesangon 3 juta. Itu benar-benar uang terakhirnya 3 juta gitu. Terus dia sampai bilang ke saya, Mbak Vina, ini uang terakhir saya, tolong dibantu, jangan sampai usaha saya gagal gitu, karena ada anak sama istri yang harus saya nafkahi gitu. Terus benar-benar 3 juta, akhirnya beliau percaya buat ambil kemitraan Crispy Spicy Chicken tuh waktu itu. Terus benar-benar uang 3 juta dibeliin paket kemitraan, dapat bahan baku, tapi bingung jualan di mana, mau sewa tempat nggak ada modal lagi, benar-benar itu uang terakhir gitu. Akhirnya beliau open PO doang. Gitu, open PO lewat WhatsApp gitu, lewat grup-grup Facebook gitu. Setiap hari nganterin pesanan lewat motor gitu. Jadi box motor tuh NMAX kan boxnya gede banget ya. Itu isinya box-box Crispy Spicy Chicken semua gitu. Jadi benar-benar beliau nganterin pesanan teman-temannya yang masih kerja, terus pesanan-pesanan tetangga-tetangga itu benar-benar dianterin gitu. Pada saat itu GoFood itu belum ini ya? Belum banyak. Belum orang banyak tahu ya? Belum banyak tahu. Apalagi di gitu. daerah Apalagi belum daerah belum ada, itu di Cilacap. Oh iya itu. Bahkan mau buka di rumah pun beliau nggak punya etalase gitu karena uangnya nggak cukup gitu. Bener-bener sisa uang terakhir gitu. Akhirnya open PO nganterin gitu. Terus keuntungannya sedikit-sedikit ditabung. Akhirnya sampai sekarang beliau itu udah punya outlet depan Indomaret gitu. Beliau beli kontainer yang sekitar 6 jutaan gitu. Dan sekarang omsetnya luar biasa banget gitu. Sehari aja kadang laporan, Mbak, saya hari ini laris 100 porsi gitu. Dan itu masih banyak pesanan gitu. Dan itu baru dari satu mitra gitu. Masih banyak mitra-mitra yang kadang
itu bikin terharu sendiri gitu. Kadang sampai ngedoain saya gitu, Mbak semoga sukses di KKI karena ngebantu saya banget gitu. Itu luar biasa banget. Ada doa apa lagi tuh kira-kira? Sampai saya juga sering banget dijodohin, Bu. Karena emang saking kita kasih pelayanan yang lebih ya, apalagi after sales customer care gitu. Kita emang niat bener-bener bantu sampai mitra-mitra banyak yang nganggap kita sebagai anak, sampai Mbak udah punya jodoh belum, Mbak udah berkeluarga belum gitu, karena ya mereka merasa terbantu gitu. Masya Allah. Berarti ya tadi itu ya, tadi untuk bapak-bapak di Cilacap itu dia awal bisnis dari rumahan, terus dia ada effort juga ya. Benar, ada effort terus juga. dari kita juga bantu kasih solusinya gitu kan, mulai dari mana jualannya. Kita pun kasih dengan harga yang 3 jutaan 3 gitu jutaan. ya, yang mau paket rumahan, sehingga bapak itu bisa mulai bisnis, dan ketika besar dia bisa ekspansi sendiri gitu kan. Benar. Nah, ya sesuai dengan apa yang sebelumnya kita diskusikan ya, bahwa emang kolaborasi di situ gitu. Dan itu emang baru dari satu mitra, Pak. Banyak banget mitra-mitra lainnya yang ketika saya kunjungin itu beliau emang udah berumur gitu. Jadi kurang bisa media sosial, nggak ngerti GoFood sama sekali gitu. Pas dikunjungin seneng banget gitu. Saya dengar ceritanya gimana perjalanannya. Dulu beliau ini sering banget gagal bisnis, bangun bisnis es kelapa gagal, laundry gagal. Akhirnya ketika bangun satu brand dari KKI, beliau ambil paket kemitraan mie hotplate gacor, itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, karena ya dari kita nggak kita tinggalin, kita bantu gitu. Misal penjualnya kan turun, kita gali nih kenapa bisa turun gitu. Bapak udah daftar GoFood belum? Bapak promosinya di mana aja gitu. Rasanya sesuai standar kita enggak gitu. Itu bener-bener kita gali gitu. Kenapa sampai penjualnya turun gitu. Pas kita udah tahu nih titik di mana, oh ternyata beliau kurang promosinya, oh ternyata belum bikin promo, nggak ngerti caranya gimana. Akhirnya tim kita bantu gitu. Bener-bener pendampingan banget gitu. Sampai akhirnya beliau ngerasa terbantu banget sama adanya KKI gitu. Alhamdulillah. Kadang sederhananya itu cuma sekedar sepele. Dia nggak pakai banner kayu, Bener, gitu kan. Banner kayu ngaruh banget. Kayu. Gitu kan, kalau jualan tuh kan harus banget ada harga ya. Harga, benar. Harus ada harga yang kayak gitu-gitu sih. Ngaruh banget sih bener. Dan banyak mitra ketika saya kunjungin juga mereka belum pada pakai banner kayu gitu. Dan setelah saya kasih tahu, Bu, banner kayu ini ngaruh banget buat di outlet Ibu. Biar orang dari lalu lalang itu mereka ngelihat Ibu jualan apa gitu. Pas saya kasih tahu, itu mereka pasang, itu alhamdulillah orang-orang pada mampir gitu. Jadi ya kita juga sebagai tim dari KKI nggak cuma langsung jual paket kemitraan, tapi benar-benar ada pendampingan gitu. Dan itu yang mereka butuhkan gitu. Dan pendampingannya real. Real banget. Saya dampingin langsung gitu. Bahkan kayaknya untuk harga kemitraan di bawah 10 juta baru kita doang ya ngasih banner kayu ya. Bener, Pak. Rata-rata X banner, banner, spanduk. Itu Pak taruh depan jalan udah terbang. Saya pernah dulu pakai X banner itu kalau di jalan tuh terbang pasti. Oh iya, saya jadi inget juga tuh. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa mitra juga yang ibaratnya benar-benar nggak punya lahan, nggak punya tempat, akhirnya kita arahin buat ke CFD atau bazar gitu. Gimana cara ngerameinnya pun juga kita bantu Mbak Vina gitu, kita kasih tahu tipsnya gimana. Nah itu terus ya. Itu rahasia itu. Ntar kita bahas terkait itu lagi ya. Karena emang bener karyawan KKI itu dididik ya. Saya ngerasain sendiri, kita tuh harus bisa operasional bisnisnya gitu. Biar kita nggak cuma ngomong, tapi cuma omong kosong ke mitra gitu. Tapi kita pernah ngejalaninnya gitu loh. Bahkan saya sering banget terjun langsung jualan CFD. Biar saya tahu, oh cara promosiin CFD kayak gini loh. Oh persiapan bahan bakunya seperti ini loh gitu. Kadang bahkan banyak orang yang nggak tahu caranya cari tempat di CFD. Hal sepele itu aja orang nggak tahu gitu. Mereka malu gitu. Makanya dari kita kasih tahu semuanya gitu. Dari kita terjun langsung biar bisa benar-benar ngasih tahu mitra gitu. Dan ini juga saya sering kan cari-cari tuh franchise lain. Saya sering tanya-tanya ke franchise yang misalnya puluhan juta, apa sih pelayanan terbaik mereka gitu. Saya tanya-tanya ke mereka biar saya bisa terapin di KKI gitu. Tapi setelah saya lihat, oh KKI masih yang terbaik nih gitu. Iya, karena mereka ya jarang banget yang benar-benar sampai
ada yang ngasih konten promosi, ngajarin sampai ngedit foto, ngedit videonya aja kita ajarin, itu di luar sana nggak ada Bu yang kayak gitu saya rasa. Iya. Karena balik lagi ke value sih ya. Bener. Semuanya. Nah, terakhir nih ya Pak Bu ya. Ini yang sering banget mungkin jadi pikiran-pikiran calon mitra di luar sana gitu. Dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan franchise juga, menyediakan kemitraan, kenapa sih harus KKI gitu? Dari Pak Eko dulu nih, gimana nih Pak Eko? Kenapa harus KKI? Kenapa harus KKI? Jadi gini Mbak Vina, kalau misalnya ditanya kenapa harus KKI, ya dari saya pribadi sebenarnya silakan Bapak Ibu semua coba berbagai kemitraan di luar sana gitu. Tapi jaminan saya adalah Bapak Ibu akan kembali untuk milih KKI. Iya. Kenapa? Menarik. Menarik ya. Karena kita memberikan hal yang selain itu berbeda, tapi sesuai dengan kebutuhan mitra. Kita adalah salah satu kemitraan yang udah berdiri lama dan kita menjunjung tinggi yang namanya kebermanfaatan. Jadi setiap hal yang kita lakukan, setiap inovasi yang kita buat, pasti itu kita awali dari kebutuhan mitra. Bagaimana kita dulu mulai dari mengadakan kursus online, terus kita bangun lagi karena kebutuhan mitra, kita adakan kemitraan gitu. Dan sekarang kita tingkatkan lagi, kita sediakan untuk repeat order sehingga mitra lebih mudah lagi gitu. Jual udah nggak usah mikirin bahan baku gitu. Bahan baku udah tersedia di kita gitu, nggak usah nyari-nyari lagi di luar sana. Terus juga kedepannya kita pun akan lebih banyak lagi inovasi yang kita buat. Gimana kita memberikan pelayanan terbaik yang levelnya itu di atas service excellent, yaitu di level service, yang mana Bapak Ibu insya Allah ketika join di KKI untuk pelayanan, untuk misalnya order mudah, insya Allah akan akan fast respon ya gitu. Karena memang kita tekan ke teman-teman itu untuk harus selalu fast respon. Terus juga kita bantu Bapak Ibu buat jualan, kita sediakan konsultasi secara produk. Bapak Ibu juga bisa belajar masak, kita ada kelas masak juga. Terus juga Bapak Ibu bisa nanti konsultasi secara bisnis, bahkan kita pun bisa mengunjungi Bapak Ibu. Kita juga bantu untuk carikan influencer gitu kan, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu juga. Dan kita bantu juga Bapak Ibu tentang gimana sih menjalankan operasional bisnis. Kita bantu Bapak Ibu ikut grow gathering sehingga kita perbaiki lagi mindsetnya. Kita benar-benar akan bantu Bapak Ibu insya Allah dengan kemampuan kita, dan bismillah atas izin Allah kita akan selalu berusaha untuk bantu Bapak Ibu sehingga dari Bapak Ibu awalnya tidak paham bisnis, dimulai dari modal 3 jutaan, Bapak Ibu join bisnis di kita, lalu Bapak Ibu akan langsung kita hubungi, ya, langsung kita hubungi, bukan Bapak Ibu kita kasih nomor untuk nelfon ke admin kita, kita itu akan selalu jemput bola Bapak Ibu, kita akan menghubungi Bapak Ibu dari konsultan produk kita, akan menghubungi Bapak Ibu, kita tanyakan bagaimana terkait videonya, kita berikan video juga terkait cara masaknya, terus juga secara secara konsultan bisnis kita juga akan menghubungi Bapak Ibu gitu terkait bisnis Bapak Ibu gitu, udah mulai apa belum, kita tanyain gitu. Karena apa? Karena kita yakin gitu Bapak Ibu melakukan uang di sini ada harapan, dan kita tidak mau memutus harapan itu. Kita mau menguatkan Bapak Ibu gitu, karena sayang udah ngeluarin uang untuk sebuah bisnis, tapi kalau tidak berjalan ya sangat disayangkan gitu kan. Dan banyak di luar sana kita udah bantu dan akhirnya mereka pun kembali semangat. Terkadang itu menjadi masalah tuh semangatnya. Nah, kita bantu juga untuk kuatkan semangat itu dengan kita adakan grow gathering, kita adakan konsultasi dan sebagainya. Jadi kita akan bantu Bapak Ibu semuanya dari sisi layanan, dari sisi produk, dari sisi branding, semua nanti akan mungkin dibahas Parista, dari sisi human-nya itu nanti mungkin akan dibahas Bu Eci. Kita akan bantu semuanya. Kenapa KKI? Ya karena Bapak Ibu silakan lihat kemitraan lain gitu.
jangan salahkan saya kalau misalnya Bapak Ibu akan kembali lagi ke KKI. Tapi emang bener banyak banget mitra-mitra tuh yang bahkan beli 3 produk sekaligus, bahkan sampai beli lagi buka cabang karena udah ngerasain pelayanan di KKI seperti apa, ngerasain produk-produknya emang terbukti laris di pasaran. Gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah dari Pak Rista gimana nih Pak? Kenapa sih calon mitra harus pilih KKI Pak? Oke. Ini dari kami bertiga ya, adalah saya salah satunya orang yang paling dan sangat konsen di bidang kreativitasnya, ya terutama dari segi desain, kemudian video. Kita bukan cuman hanya memperhatikan dari segi visualnya, bukan dari segi melihat gambar terlihat baik, gitu kan ya. Tapi ada sisi fungsionalitasnya yang dimana mitra ketika mereka berjualan, mereka kan nggak kepikiran ya mau buat itu seperti apa, Benar, seperti apa gitu ya. Nah, cuman kita ini sudah memikirkan jarak ketika orang melihat booth itu dari 10 sampai 15 meter, mereka sudah ngerti gitu apa yang kita jual dan apa yang mereka rasakan sudah nyampe ke benaknya mereka. Karena gini ya, orang itu kan akan merasakan enak di makanan tersebut kalau mereka sudah mencicipi di lidahnya. Benar, gitu ya. Iya. Cuman kan upaya kita gimana caranya membuat mereka itu sudah merasakan sendiri dan bersugesti sendiri soal rasanya. Sepertinya kayaknya enak nih. Dari apa? Dari segi visualnya. Oke. Nah, dari jarak 10 meter, kemudian mereka akan penasaran dan maju ke depan. Kita ada menu di bagian tengah booth itu, dan kita langsung sajikan menu-menu yang kita sajikan. Dan itu kita pikirin semua, bukan dari segi gambar yang terlihat baik, tapi juga segi komunikasi visualnya itu langsung nyampe ke benak konsumen. Jadi, buat mitra-mitra yang ingin bergabung, jangan khawatir tentang nanti produknya laku atau tidak, karena minimal kita buat mencuri perhatian orang yang di jalan terlebih dahulu. Karena banyak orang yang lewat begitu aja karena mereka nggak ngeh. Nah, kita buatlah desain, kita buatlah gambar yang dimana orang dengan melihat 1 detik aja langsung kepikiran. Benar-benar. Nah, itu upaya tim kami sebagai desain grafis dan videografer. Kita mengupayakan hal itu ya, yang dimana para mitra-mitra kami kan memang orang yang basicnya itu tidak semuanya mengerti tentang bisnis, segi visual, apalagi tentang branding ya. Nah, kita bantu dari segi itunya gitu. Tapi kan banyak nih Pak, mitra-mitra yang bilang booth yang harga 4 jutaan itu sangat ringan gitu Pak Rista. Itu kok kayak emang bisa Pak buat jualan gitu booth yang 4 jutaan yang dilipat gitu Pak. Mereka malah ragu gitu. Oh, bukan ragu ya. Justru kami sengaja desain khusus booth seperti itu karena biar apa? Mereka yang ingin berjualan berpindah-pindah, ya contohnya ke CFD gitu ya, mereka tidak terlalu memikirkan bagaimana caranya bawa booth yang sebesar itu, tapi dengan bobot yang ringan. Mbak coba bayangkan kalau misalkan bahan boothnya itu dari bahan besi, kira-kira bisa nggak dibawa pakai motor? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu dari segi fungsional sih kita berpikir ke arah sana gitu kan. Karena konsennya adalah kita menjawab kebutuhan mitra yang ingin berjualan yang sifatnya berpindah-pindah, bootnya tahan lama, anti karat juga, gitu kan. Nah, makanya kita pilih bahan-bahan yang betul-betul ringan, tapi secara apa ya, secara fungsional juga kuat-kuat aja sih untuk menampung beban yang bahkan bisa sampai 20 sampai 50 kilo gitu ya. Cuman emang agak terlihat ringkih, karena ini dia bukannya ringkih ya, tapi lebih ke terlihat ringkih. Padahal fungsinya adalah bagaimana caranya kita membuat boot itu dengan bobot yang ringan sehingga bisa dibawa kemana-mana. Nah berarti KKI emang sengaja nyiapin booth yang seperti itu buat calon mitra yang nggak punya tempat biar mereka bisa jualan di Car Free Day, jualan di bazar-bazar kayak gitu ya Pak. Kalau emang mau jualan di rumah atau di outlet pakai booth yang lebih besar gitu ya Pak. Iya betul. Karena kan gini ya, sebelum mitra itu berjualan dan mereka gabung di kemitraan kita, tentunya kan kita tanyakan dulu kan kebutuhannya itu untuk berjualan di mana, untuk mereka punya budget yang berapa gitu kan. Nah itu juga kalau seandainya dari mitra itu budgetnya, oh kayaknya pasnya di paket yang boot ringan ini nih. Nah berarti kan secara fungsional kita harus menyarankan mereka untuk berjualan di CFD, tapi bukan berarti tidak bisa jualan di rumah ya. Gitu. Benar. Karena untuk dijualan di rumah ataupun di outlet ataupun di ruko-ruko itu kita juga punya booth khusus yang dimana secara ukuran itu lebih besar, desainnya lebih bagus dan secara bobotnya mereka lebih berat tentunya ya, dan bisa menampung beban lebih dari 100 kilo. Gitu. Jadi semuanya tergantung dari kebutuhan dan kita juga banyak
menyediakan paket-paket dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Benar-benar sih Pak. Karena saya juga sering banget jualan di Car Free Day Bazaar. Itu tuh penjual-penjual sana pada nanyain beli boot di mana gitu. Karena ya setiap baru buka boot aja belum mulai jualan itu orang-orang udah pada ngeliatin ini jualan apa. Mereka tuh bener-bener langsung pada ngedeket sendiri, penasaran gitu. Kok bootnya bisa dilipat-lipat? Iya bener. Baru buka boot aja mereka udah pada oh bootnya kok dilipat gitu. Jadi emang udah didesain dengan sangat menarik biar orang yang lewat aja tuh tertarik gitu ya Pak. Betul sekali. Ini masternya. Bahkan kan kalau kita lihat orang gerobak-gerobak ditinggalin gitu kan di tempat jualannya gitu. Kan ya kalaupun ditinggal berarti kan dia di satu tempat doang gitu. Bener. Kan. Dan itu ya berbahaya sebenarnya kan. Bahaya banget. Nah, kalau misalnya kita pagi bisa jualan di SDA, siang bisa jualan di taman, gitu. Atau misalnya malam bisa jualan lagi di Pasar malam. pasar malam kayak gitu. Iya, jadi Nah, itu- tinggal di bawah-bawah aja. Itu luar biasanya barista mikirin sampai segitunya. Sampai segitunya. Profesionalnya. Jadi kenapa harus pilih Hajar KKI? Biro. Karena Masya Allah. bener-bener bootnya aja dipikirin gitu. Apalagi paketannya juga dipikirin paket bootnya gitu sesuai dengan dana yang masing-masing calon mitra punya. Nah, ke Bu Eci nih terakhir Bu Eci. Kenapa sih calon mitra harus pilih KKI Bu Eci? Oke, basicnya sebenarnya setelah saya riset ya Mbak ya, dalam jualan, berbisnis, ada dua hal yang paling besar gitu, yang saya pun menjadi kendala kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai mitra. Itu yang pertama terkait mindset. Mindset. Karena seringkali orang itu kayak berat banget, kayak tadi pengennya tuh kalau misalnya sehari buka langsung rame. Langsung Kalau rame, misalnya bener. yang beli cuma belasan, itu mereka kayak, ini kok kayak nggak laku ya, kok nggak laku ya gitu. Padahal semuanya itu berprogres gitu. Sehingga kalau misalnya mindsetnya itu udah kuat, bahwa setiap progres, ya tetap progres gitu kan. Benar. Dan itu yang kita kuatin di Grow Gathering, Bro Getri. di Zoom bareng mitra, ya kan, pelayanan after sales, dan penguatan mindset ini sebenarnya bukan semata-mata hanya segi formalitas doang, bukan gitu. Tapi memang pengusaha itu mindsetnya, mentalnya itu harus kuat gitu. Harus kuat. Kalau misalnya nggak kuat, ya udah gitu, kita akan cepet banget give up nggak sih? Bener. Kayak Nggak gitu. laku sedikit, udah deh nggak usah jualan gitu. Iya. Hujan dikit nggak jualan gitu. Iya. Padahal kalau misalnya kayak kita jualan es teh, nganggapnya kalau misalnya hujan, itu pasti nggak ada yang beli. Enggak. Rezeki itu kan dari Allah gitu. Maksudnya mindsetnya itu kita benar-benar harus afirmasi. Itu yang kita ajarin ke mitra tuh. Afirmasinya seperti apa, terus mindsetnya seperti apa, penguatan mental. Dan yang kedua, itu terkait operasional Mbak. Makanya saya juga minta tolong sama tim, semua tim. Teman-teman kalau berbicara itu tolong basicnya adalah riset. Gitu. Sehingga yang teman-teman omongin itu real. Kayak gitu. Kalau misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu di luar sana yang menyaksikan ini, bapak sama ibu ketemu sebuah kemitraan yang mereka itu ngomonginnya tuh terlalu hal yang ibaratnya manis-manis terus, harusnya itu dipertanyakan. Karena kenapa? Karena ya itu terlalu sempurna gitu untuk menjalani sebuah bisnis gitu. Kita juga patut paham dan juga melek juga bahwa ya resiko dan juga naik turunnya itu harus disiapkan juga kan. Bener. Kayak gitu. Tapi biiznillahnya di KKI kita karena tahu bahwa operasional itu harus ada hal yang selalu diperbaharui, seenak apapun produk yang KKI buat, itu makanya kita ya ada konsultan bisnis kayak gitu Mbak. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu juga nggak ditinggal, Bapak dan Ibu insya Allah juga tetap dapat pelayanan yang terbaik gitu. Karena bukan, kita udah nggak ngomongin pertanyaan dari orang tuh bukan cuma sekedar apakah ini penipuan, enggak. Jangan kan ngomongin nipu Bu gitu. Kita after salesnya aja takut kalau misalnya nggak ngasih yang terbaik gitu. Ibaratnya kita bukan cuma ngomongin terkait paketnya nyampe atau enggak gitu. Tapi after salesnya gimana? Bapak sama Ibu bisa jualan sampai gimana gitu. Omset Bapak Ibu itu 100% milik mitra. Benar, nggak ada bagi hasil. Nggak ada bagi hasil sama Di franchise sekali. lain bagi hasil. Bagi hasil. Tiap tahun bayar royalti. bayar kita tahu sendiri kan, kita riset ke orang kayak gitu ya gitu. Tapi ya memang begitu ya dunia bisnis di luar sana gitu. Ya balik lagi karena memang value KKI itu untuk bermanfaatan kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut terkait ini. Kita sama-sama gitu, Bapak dan Ibu jualan, dan kita juga udah nyiapin ibaratnya persiapan yang kami
buat terkait branding, terkait after sales, terkait bahan baku itu udah 80% sampai 90% ya. Sisanya itu bapak ibu tinggal eksekusi benar. eksekusi gitu. Tapi jangan ibaratnya ngerasanya kayak bisnis ini autopilot. Ada kan Mbak? Ada, Gitu kan? iya ada. Ya, ibaratnya bayar 4 juta pengennya oh yaudah deh terima beres, nggak bisa. Semuanya ngandelin ke kita gitu. Nggak bisa. Kami terus terang aja jujur-jujuran 4 juta itu bapak ibu, ya bapak sama ibu juga jualan. Kayak gitu, bukan yang nyalahin ke kita. Ya udah jalan suruh kita jualin sendiri, nggak bisa. Ini kalau autopilot itu ya bisa 100 juta, 200 juta. Kalau 4 juta ya kita sama-sama jalan-jalan sama-sama gitu lah ya, kayak gitu. Nah, Masya Allah seru banget nih. Dari tadi dengerin cerita-cerita nih dari Bu Eci, Pak Eko, Pak Rista terkait KKI gitu. Kenapa harus pilih KKI? Gimana sih perjalanan KKI gitu. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang mungkin mau mulai bisnis, takut gak laku, takut gak bisa jalaninnya, udah gabung sama KKI aja. Insya Allah kita amanah gitu. Kita jalanin bisnis sama-sama dengan KKI gitu. Karena pastinya di KKI semuanya akan kita bimbing gitu. Gitu ya Pak Rista. Nah kayaknya udah cukup. Dari tadi omongan kita udah banyak panjang lebar. Semoga ini semua bisa menambah keyakinan dan semangat untuk Bapak Ibu mulai jalanin bisnisnya gitu. Tunggu apa lagi, gabung bersama KKI sekarang juga. Insya Allah kita mulai sukses bersama-sama sejak sekarang gitu. Vina mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu di podcast selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.